sini agak sejajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ternak semua. Pada hari ini 31 Desember 2024, kami dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, saya Dr. Hewan Mahmun, MSc, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian. Kami hari ini melakukan aktivitas vaksinasi di farm ini, farm apa namanya, Mas? Berkah Mitra Ternak. Berkah Mitra Ternak, punyanya Mas Doni. Ya, dan grup dan teman-teman. Oh, Mas Doni dan teman-teman. Ini Mas Doni dan teman-teman ini, sobat ternak sekalian, terafiliasi atau masuk dalam anggota APPSI, Asosiasi Pengembangbiakan dan Penggemukan Sapi Indonesia. Ini dalam rangka kita mencegah menularnya PMK. Kami hadir di farm untuk melakukan vaksinasi, kemudian melakukan edukasi dan juga disinfeksi. Nah, kita diskusi nih sama Mas Doni nih, cerita atau kiat-kiat suksesnya selama ini beternak sapi gitu. Di sini biasanya katanya 50 ekor ya Mas Doni ya? Ya. Mulai tahun berapa Mas Doni? Kita mulai ini 4 tahun berjalan, Pak. Sudah 4 tahun berjalan. Kita jadi satu dengan bendera BNT ini tahun keempat. Tentunya kita sudah lama, sudah dari dulu, cuma kita baru membangun bendera BNT ini 4 tahun. Oh, jadi satu usaha bersama Ya. namanya BNT. Apa sih, bisa diceritain kisah-kisah suksesnya biar teman-teman peternak dari seluruh Indonesia ini kan tahu juga, ya mungkin bisa meniru kesuksesannya gitu. Ya, pada intinya kita harus senang dulu sih, Pak. Kita harus senang dulu sama ternak, harus senang dulu pada sapi. Kalau kita ngomong ini, kalau kita dengan senang ternak, senang sapi, kita tahu maunya, insya Allah sapinya pun akan memberikan hasil yang maksimal ke kita. Itu salah satu kata kuncinya. Kalau mau sukses sobat ternak sekalian untuk beternak, senangi dulu ternaknya. Senang Gitu ternak, ya? siap. Ya. Lanjut Mas Doni. Ya ini kan awalnya kita ada naik turunnya sih, Pak. Dari mulai kita pernah banyak juga pernah, kita juga pernah mengalami masa yang susah ketika PMK sama LSD. Makanya dengan kehadiran PPSI, dengan kehadiran Bapak-bapak dari Kementerian Pertanian sangat membantu dan sangat kita harapkan bisa mencegah penularan PMK yang bisa menyebabkan kerugian yang besar. Jadi dengan adanya vaksin, insya Allah ternak kita aman, Pak. Jadi kalau cerita untung kan biasanya kita ngiler aja kan ya. Nah, kita tanya lebih dalam nih, apa sih yang membuat tadi kok bisa rugi gitu? Kita awal PMK dulu itu 2022 itu karena kita penyemprotannya bagus dan sebagainya, dari 50 itu ada lumayan banyak, ada separuh, mungkin ada 20-an, Pak, Yang terkena? yang terkena. Walaupun sudah didisinfeksi sudah gitu ya? Sudah. Artinya tetap saja juga ada yang kena, Ya. walaupun tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Nah, ini kata kunci teman-teman sobat ternak sekalian. Jadi selain tadi menyenangi, yang kedua harus mencegah dari sakit. Betul. Karena kalau sudah sakit, satu, sapinya tidak bisa makan. Kalau sudah tidak bisa makan, nafsu berat badannya turun. Terus dia depro. Kalau sudah depro, peternaknya khawatir dijual murah. Ya, jual murah itulah jadi rugi. Padahal kalau vaksin kan murah ya. Anggap aja kalau pelayanan mandiri ya paling mungkin 50.000. 50.000 dari harga sapi 60.000 kan kecil ya. Nah, ayo sekarang semangat nih, jangan sampai kegagalan Mas Doni dan kawan-kawan dialami oleh sobat ternak sekalian. Nah, lanjut Mas Doni. Apalagi nih kiat suksesnya yang lain? Kalau kita ngomong manisnya ini, Pak, kita ngomong manisnya, kebetulan ini kita kan pangsa pasar kita kan beda-beda. Ya. Kita pangsa pasar kita yang sasar ini hasil paketan. Jadi misal saya beli di sini dengan harga sekian, tolong dihitungkan ini jadi berapa paket. Nah, kita hitung satu sekalian. paket itu seperti apa paket itu? Misal 1 ekor sapi seharga 25.000.
5 juta. Oke. Kita diminta untuk menghitung, Pak ini nanti jadi berapa paket, Pak ini nanti insya Allah jadi katakanlah 200 paket. Oh, langsung dipotongkan di sini. Betul, di lokasi cuma kita menghitung bobotnya, karkas, terus estimasi daging yang diperoleh ketika panitia membagi 1 kiloan, nanti estimasi dapat berapa, dan insya Allah dari 4 tahun kita selalu bisa memenuhi bahkan melebihi dari target yang diberikan. Karena pakan yang kita berikan insya Allah artinya pelanggannya, konsumen puas ya. puas sekali. Jadi ada beberapa yang tidak sampai datang ke sini, baik pun Pak saya butuh sapi harga sekian, sejumlah sekian. Berarti kata kunci ketiga nih teman-teman, kiat untuk sukses itu adalah menjaga kepercayaan konsumen. Gitu Mas Doni ya. Jadi kalau memang beratnya kira-kira 400, kalau nggak ada timbangan ya bilang 400, jangan bilangnya 600 sampai dipotong nggak memenuhi target. Nah ini kepercayaan konsumen ini harus dijaga gitu ya. Menjaga kualitas dan kepercayaan. Nah menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen. Ini kita dalam kiat suksesnya beliau nih berbisnis. Sekiranya ini bagus untuk kita copy teman-teman sekalian. Nah kalau pakan gimana nih pakan nih biar sehingga bisa dapat lebih untung? Kalau kita pakan mungkin pada umumnya sih Pak, kita berikan konsentrat, kita berikan pagi sama sore, terus hijauan kita ada nanam sendiri di kebun, kita kebetulan nanam pakcoy, terus malam hari pun kalau kan ada yang stay di sini, jadi kalau ada sapinya yang berdiri, mungkin masih mau makan, lapar jadi gitu ya, ditambahi. Jadi termasuk anak kandang pun kita usahakan serespon mungkin. Jadi kenapa kok sapinya masih berdiri, mungkin lapar, tapi kalau sudah kenyang kan berdiri, sudah tidur semua. Jadi pakannya yang bersama, kita pakai konsentrat sama hijauan. Berarti sobat ternak sekalian, kalau untuk pakan harus berusaha untuk nanam. Jadi jangan maunya manen, tak pernah nanam, nanti yang dipanen punya orang lain, kan gitu ya. Nah jadi kita harus pastikan nih, kalau mau beternak kita pastikan ada pakannya, terutama adalah hijauan. Jadi hijauannya di mana? Ayo kita tanam, banyak lahan-lahan yang kosong yang tersedia, nanam aja, kan kita nggak ngambil lahannya ya, minta izin untuk nanam rumput. Kalau mau dipakai sama yang punya, ya kita kasih lagi, jangan terus bilang ini punya saya dong. Nah ini saya kira ini bisa kita manfaatkan teman-teman sekalian supaya lahan-lahan yang kosong bisa terisi, jadi hijau, alam jadi hijau, udara jadi bersih, banyak oksigen dan kita semua jadi sehat dan ternak-ternaknya juga sehat. Nah ini kita doakan mudah-mudahan Mas Doni dan kawan-kawan ini terus semangat beternak, sukses menjaga tadi kesehatan, menjaga kepercayaan konsumen. Kemudian juga berusaha dengan sangat efisien dan bisa untungnya bisa berlipat. Amin. Dan pada seluruh sobat ternak sekalian, ayo kita saling berbagi hal-hal positif terkait dengan usaha di peternakan dan kesehatan hewan, khususnya beternak sapi. Jadi dari sapi kita buat Indonesia makin berjaya. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.